Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segenap pemirsa, saudara-saudaraku, anak-anakku semua, selamat datang di Mashkur Hashim Channel yang selalu menayangkan tayangan-tayangan tentang pembelajaran pada saat khususnya COVID-19 ini. Tentunya silahkan subscribe dulu, gratis aja kok, nggak masalah, agar tayangan-tayangan ini bisa berlanjut dan lebih bermanfaat. Untuk kesempatan kali ini membahas tentang mempelajari akhlak induk tercela. Akhlak tercela yang secara khusus akan menayangkan tentang riya. Sebagai langkah awal untuk direnungkan bahwa riya itu nantinya akan merugikan kita, di mana ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, kita membanggakan tentang amal-amal baik kita di dunia, baik itu berbentuk sedekah maupun amal-amal yang lain, yang mana ketika amal itu di dunia dengan riya, maka di sana akan mendapatkan siksa. Itulah sekedar untuk direnungkan. Anak-anakku sekalian, bahwa riya dalam dalil naklinya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebegitunya dengan riya maupun dengan mengungkit, menyebut-nyebut apa yang telah kita lakukan dalam rangka berbuat baik kepada orang lain, menyebabkan pahala kita menghilang, menguap tanpa ada bekas sedikit pun. Anak-anakku sekalian, kita bahas tentang pengertian riya. Secara istilah, riya adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Menurut Imam Al-Ghazali, riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan, seperti ingin dipuji, ingin mendapatkan kedudukan terhormat di mata masyarakat, baik melalui hartanya, melalui ilmunya, melalui jabatannya, dan lain sebagainya. Pokoknya tentang hal-hal yang sifatnya kebaikan yang ada di dunia, yang mana kita lakukan hanya sekedar untuk mencari kedudukan pada hati manusia. Anak-anakku sekalian, mengapa kita melakukan riya? Nah, ada sebab-sebabnya. Pertama, karena kita terlalu dikagumi oleh orang lain, dipuji, baik karena hartanya, kecantikannya, kegantengannya, ataupun hal-hal yang lain.
Yang kedua, kita lari dari celaan, takut untuk dicaci maki, takut untuk hal-hal yang sifatnya negatif di dunia ini. Karena takut dicaci itulah sehingga kita sering menutupi kekurangan kita dan menampakkan kebaikan-kebaikan kita. Hanya sekedar untuk menutupi kekurangan di hadapan manusia yang lain. Yang ketiga, karena kita rakus akan apa yang diperoleh, apa yang terdapat pada orang lain. Kita merasa masih kurang, kemudian ketika ada orang lain mendapatkan kebaikan, kita ya seperti pada pelajaran hasud yang lalu. Disitulah kita akhirnya riya, menampakkan kebaikan kita kepada orang lain. Yang selanjutnya, ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. Ya, ini sangat sering dilakukan tanpa harus kita seudon kepada orang lain. Banyak ketika orang-orang itu ingin memperoleh kedudukan tertentu, dia melakukan kebaikan-kebaikan. Misalnya ketika ingin menjadi anggota dewan, maka banyak melakukan sedekah hanya sekedar untuk mencapai kedudukan itu. Kalau tidak jadi, marah. Kalau jadi, dia bangga, membanggakan apa yang telah diperolehnya, apa yang telah dilakukannya. Wah, ini sangat bahaya. Kemudian yang kelima, senang karena lezatnya pujian orang lain. Kita bangga, kita senang ketika ada orang lain memuji. Yang keenam selanjutnya, lalai akan dampak buruk riya. Dampak buruk riya perlu kita tanamkan ke dalam hati kita, bahwa riya itu akan menghilangkan pahala, akan menghilangkan hasil yang sebenarnya yang ingin kita capai di akhirat nanti. Nah, anakku sekalian, dampak negatif riya. Pertama jelas, riya lebih berbahaya dari fitnah dajjal. Kenapa? Fitnah dajjal itu kita akan melakukan hal-hal di mana kita melawan. Sementara riya akan seakan-akan kita senang, tetapi tidak akan memperoleh pahala apa-apa. Nilai amal soleh yang hilang. Kemudian riya termasuk syirik khafi. Mengapa? Karena kebaikan-kebaikan kita yang sebenarnya semuanya datang dari Allah, tidak kita kembalikan kepada Allah, melainkan sekedar kepada sesama makhluk. Gila pujian atau gila kehormatan, ingin dipuji, ingin dihormati. Nah, itu dampak negatifnya. Dari situ, dari gila pujian, gila kehormatan, maka pahala-pahala yang kita sebenarnya akan memperolehnya menguap, hilang tanpa bekas. Bisa menimbulkan pertengkaran. Kenapa bisa menimbulkan pertengkaran? Karena kita kadang mengungkit kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain, yang mana orang lain menjadi sakit hati, dan disitulah muncul pertengkaran. Sebab menjadikan sebab azab di neraka, sebagaimana renungan pertama, itulah karena riya kita menjadikan hidup di neraka. Jadi yang orang melakukan riya itu kebanyakan orang yang merasa bahwa apa yang dilakukannya itu benar. Apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang benar, baik. Dan kita bangga. Padahal sebenarnya tidak baik. Itu yang perlu kita introspeksi diri setiap waktu, setiap saat.
Yang selanjutnya bisa menambahkan kesesatan seseorang. Karena merasa senang, merasa bangga, merasa nyaman melakukan hal-hal tersebut, maka dia menjadi sesat, Pak. Karena kebaikan yang sebenarnya dilakukan itu di mata Allah adalah sesuatu yang tidak baik. Itu yang kita sangat hati-hati dalam introspeksi diri. Cara menghindarinya. Cara menghindarinya yaitu kita memperbaiki niat. Niat kita harus kita perbaiki bahwa apa yang kita lakukan murni karena Allah. Sebagaimana awal setiap kita melakukan sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Ya, karena hanya untuk Allah. Marilah kita wujudkan, kita laksanakan apa janji kita kepada Allah. Yang kedua, menghindari sikap suka pamer. Sikap suka pamer ini ya ada pada hati manusia. Oleh karena itu, bagaimana agar kita tidak suka pamer? Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hendaklah terus-menerus dilakukan. Supaya lama-kelamaan sikap suka pamer itu menjadi hilang sendiri. Orang pamer itu karena jarang melakukan dan ingin dianggap baik oleh orang lain. Memang setan ini pintar dalam rangka agar seseorang itu tidak berbuat baik. Mesti akan digoda, nggak usahlah, nanti kamu pamer saja. Nah, kalau kamu pamer, maka hilang pahalamu. Sehingga orang itu menjadi tidak mau melakukan kebaikan. Itu bahayanya. Satu sisi kita harus berbuat baik, di sisi lain kita tidak boleh pamer. Dan setan mengajak agar kita tidak berbuat baik. Padahal dalam diri manusia pada dasarnya, manusia itu akan mengabdi kebaikan. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita akan tunduk kepada kebaikan orang itu. Secara tidak sadar kita akan tunduk pada kebaikan orang tersebut. Nah, disitulah. Yang ketiga, kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kita introspeksi, kita merenungi tentang berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sehingga ketika kita menyadari bahwa nikmat-nikmat yang datang, yang ada pada diri kita itu adalah datang dari Allah, maka segera kembali. Kemudian mengingat bahaya riya. Wah, ini keliru ini, kok atur tulisannya riba. Bahaya riya. Itu. Kemudian membiasakan berbuat baik. Membiasakan berbuat baik. Kita biasakan berbuat baik kita kepada orang lain. Sehingga sikap pamer itu menjadi hilang. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diselamatkan dari riya, hidup sederhana. Untuk diperhatikan bahwa riya adalah salah satu penyakit hati yang harus dihadapi dan harus kita kalahkan, bukan untuk dihindari. Semakin kita menghindarinya, maka sifat itu semakin melekat di dalam hati. Karena itu biasakan berbuat baik, niscaya dengan kebiasaan riya akan hilang. Demikian terakhir, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Dan terima kasih telah mempelajari materi induk akhlak tercela. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon koreksi atas segala kekeliruannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.